Kalau ada hukum tajwid yang disebut upamanya mad tabi'i. Mad tabi'i itu ada 3 huruf. Apabila bertemu salah satu huruf mad tabi'i, maka bacanya dipanjangkan. Hurufnya apa-apa? Sabab mad tabi'i ada berapa huruf? 3 apa-apa? Ya, wawu, alif. Apabila bertemu salah satu huruf yang itu, bacanya dipanjangkan. Kalau huruf Quran tuh baca Quran dipanjangin boleh, itu suaranya beda. Yang kedua, ada mat yang panjang juga yang disebut ada garis berdiri tuh. Tiap ada ya garis berdiri di atas. Kayak bendera gitu Pak. Itu namanya mat badal. Bacanya diapain? Dipanjangin juga. Ya. Jadi 6 rakaat. ya. Yang ketiga ada namanya baris kayak bendera. Ya. Lumayan. Itu mat muttasil atau mat munfasil. Itu bacanya dipanjangin. Jadi kalau orang ngerti baca Al-Qur'an, orang gak denger, wah, tuh orang baca Quran pakai tajwidnya mantap. Jadi benar. Ya, pernah saya di Jatikeramat, saya bilang kalau nggak bisa atau mengerti baca tajwid atau Quran jangan pakai pengeras suara. Saya bilang begitu kan. Mungkin karena saking semangatnya bisa awet baca Al-Quran. Di telinga saya nggak enak banget. Yang panjang dipanjangnya pendek, jadi nggak teratur. Saya tanya sama ini Pak Ustadz, siapa yang baca? Nah, tajwidnya dibenerin dulu itu gak enak, orang yang ahli Quran gak enak dengerin gitu kan. Nah besoknya boleh pakai mic. Jadi boleh pakai mic, boleh asal udah bisa tajwidnya gitu. Yang kedua yang mentartilkan kita baca Quran yaitu huruf. Ya, huruf itu huruf hijaiyah ada berapa? 28 huruf. Itu ada yang 2 huruf yang sama, alif dan hamzah. Kalau alif di atas lidah alif, kalau hamzah di dada. Nanti bunyinya beda, artinya beda. Karena di alif di atas dada itu sama di dada beda. Itu ada juga namanya yang sama tuh huruf sin. Ya, short. Nah, kadang-kadang kita bacanya apa sin, apa short yang kita baca. Soalnya kalau fathah sa, fathah so, gitu ya. Jadi harus beda. Ya. Jadi kita harus mahfazah hurufnya itu harus memang bunga itu baca sama hurufnya ulang-ulang terus. Ya kalau saya ngajar karena kita melihat faktor usia ya Bu ya. Jadi biar nggak bosan, biar besok bisa baca lagi kan begitu. Ya itu. Terus kan digali lagi kuburannya. Baru 5 kali kuburan, baru 5 kali pacul, ya. Terus keluar asap. Nah, apa yang kebakar itu jasadnya? Saya pengen tahu gitu ceritanya itu. Apa jasadnya yang kebakar atau apa gitu? Asap itu dari mana asalnya gitu? Itu aja. Terima kasih, pengen tahu aja. Saya dengerin kan. Mungkin dia lagi masak Indomie. Ya, itu karena seksa kubur. Jadi jasadnya. Kenapa? Dia melalaikan waktu sholat, tapi melalaikan. Kan melalaikan itu ibaratnya apa sih? Waktunya masih panjang. Sholat duhur sampai 2:30. Sholat asar 5:30. Emang kemana? Ya, itu melalaikan. Orang yang melalaikan sholat itu bahaya malah. Makanya kakaknya waktu gali 5 galian itu udah keluar asap, berarti jasadnya. Makanya ditanyakan kakaknya ke ibunya, kenapa kok adik saya di dalam kubur keluar api, keluar asap? Lalu dijawab sama ibu, adik kamu itu kalau sholat mengundur-undur waktu. As-sholati ila waqtiha, sholatlah kamu tepat pada waktunya.
gitu, jangan ditunda-tunda ya. Itu sholat, apalagi yang nggak sholat baru sekali pacul lu masuk ya, itu seksa kubur, seksa badannya kalau orangnya ya. Ya memang sementara begitu, nanti mungkin kan proses nanti di padang mahsyar gitu ya. Dari itu saya berharap antara sholat dengan baca Quran, ayo giatin ya, jangan kita lalaikan baca Quran, tetap baca Quran ya. Karena ada Nabi, ada pertanyaan di dalam kubur ya, marrabbuka, siapa Tuhanmu ya, wa nabiyuka, siapa nabimu ya. Nabi kemarin di Indonesia banyak, kalian nggak mau musyadik ada namanya siapa lagi yang besti saya ini yang memang perlu diperbaiki. Terus belajar itu kan ibu ingat, bukan hasil. Kalau dulu kan nilai biologi harus 8, nilai biologi harus 9. Kalau sekarang enggak, ya kan? Karena itu satu huruf aja sudah ada nilainya. Satu huruf alif saja sudah 10. Ya kan? Kalau alif lam mim berarti kan 3 ya. 3 huruf itu sudah 30. Jadi yang menilainya Allah, yang tahunya Allah. Nah, makanya mari kita semangat nih, semangat ya. Nah kemudian ibu masih dengar tadi ada yang qalqalah itu huruf dal sama huruf qaf. Qul huwallahu ahad. D-nya itu jangan ragu-ragu, pantulkan aja. Tapi memang harus agak ditekan sedikit. Qul huwallahu ahad. Hanya hak kecil kan, hak hams bersih. Qul huwallahu, ba-nya besar. Qul huwallahu ahad. Itu beda. Enak ya? Enak, ternyata enak banget loh tilawah Quran. Tadi yang disampaikan oleh harus tartil katanya. Itu memang ada ya Ustaz ya. Betul, harus tartil. Kita pelan-pelan aja. Hafalkan aja dulu dari dulu aja, dibetulkan, diperbaiki. Jadi ingat qalqalah itu yang harus ada pantulan. Qul huwallahu ahad. Jangan ragu-ragu, enggak usah malu-malu. Terus di kulnya jangan kul itu tawalu gitu. Lepas. Itu berarti belum selesai. Qul huwallahu ahad. Enak kan? Nah, kemudian juga tadi masih ada yang ragu-ragu di bungah ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Koknya itu harus mantul karena itu qalqalah itu. Ya, jadi kayak kita kan qalqalah. Kemudian jangan ragu. Kalau nun ketemu dengan sin besar, sin itu harus langsung dibesarkan. Mil syarri ma khalaq. Kalau ha ada tingginya kan kho gitu ya. Ya, pelan-pelan aja. Itu aja mungkin dari saya ingatkan. Coba pakai, enak sih, nikmat banget lah ternyata baca Quran itu. Ya kan, nikmat banget. Ya mudah-mudahan jadi penerang kita nanti di alam kubur ya. Dan ternyata masih ada yang salah gitu. Dan juga manusia ya, tempatnya salah, tempatnya hilaf, tidak ada yang sempurna karena keselamatan yang milik Allah. Tapi insya Allah pembelajaran kali ini kita bisa bawa di kehidupan sehari-hari, karena surat 3 ini pasti kita bacakan di sholat kita, entah itu sholat witir mungkin pada saat akhir di penutup sholat atau di sholat manapun. Karena emang untuk orang Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran pasti bisa surat 3 ini, dan itu yang dia pakai untuk sholatnya. Alhamdulillah, Pak Ustadz Jamal, sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita masih bisa ketemu ya. Masih ada bulan Januari sebelum kita memasuki Ramadan di bulan Februari. Insya Allah kalau melihat kalendernya sih sekitar tanggal 18 mungkin ya, 18 atau 19 kita memasuki satu Ramadan. Mungkin Januari kita masih bisa ketemu. Insya Allah semoga kita dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, kita masih bisa ketemu lagi, dan insya Allah di tempat yang sama di sini, karena memang tempatnya juga memadai, cukup luas. Dan semoga juga buat Wani walaupun tidak hadir, buat Wani dan keluarga semoga mendapatkan berkahnya dan mendekat kesehatan. Dan sebenarnya bukan pintu rezekinya, karena beliau ini luar biasa bisa mendirikan rumah tahfiz.
Semoga kita yang di sini membaca Al-Quran juga insya Allah tuh Wani dan keluarga, suami dan keluarganya juga Wani, anak-anaknya insya Allah juga mendapatkan pahala insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk menutup pengajian rutin kita pada siang hari ini, kiranya Pak Ustadz Yamas Ali bisa membacakan doa penutup. Dan sekali lagi doa penutup ini tentunya harapannya Pak Ustadz nanti bisa diberikan untuk kita yang ada di sini, untuk kedua orang tua, untuk saudara-saudara dan untuk rekan-rekan kita nih, rekan-rekan di Jumet yang mungkin belum tergerak hatinya atau mungkin masih ada halangan, jadi tidak bisa hadir. Semoga digerakkan hatinya dan halangan-halangan yang ada di seluruh rekan-rekan Jumet itu bisa diurai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga melangkahkan kakinya untuk bisa mengaji. Dan tadi Pak Ustadz Jamal kalau memang 84 nanti ada pengajian, kita insya Allah bersedia diundang, insya Allah kita bisa hadir saja istri. Nanti juga mungkin bisa membawa serta para ibu guru di sini. Silakan Pak Ustadz untuk bisa membacakan doa penutup. Ini kita video loh.